Manuskrip itu nggak didapat dari pendidikan formal. Manuskrip itu anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari di rumahnya. Kalau misalnya setiap hari di dalam rumah pembicaraan soal uang itu tabu, setiap ngomongin uang itu tegang, setiap ngomongin uang itu marah-marah, setiap ngomongin uang itu cemas, anak-anak tuh akan merekam di alam bawah sadarnya untuk nanti kemudian dibawa ketika mereka dewasa. Jadi mereka tuh akan tumbuh menjadi anak-anak bisa dua hal. Apakah dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang cemas mengeluarkan uang itu takut banget bahkan untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang krusial, untuk hal-hal yang primer, padahal uangnya banyak. Dia akan punya rasa aman ketika dia melihat certain amount di rekeningnya, tapi dia takut banget mengeluarkan uang gitu. Ya kalau bahasa kita ya bisa jadi pelit gitu ya. Mungkin itu adalah trauma masa lalu, masa kecil. Atau dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat easy sama uang. Uang habis aja gitu kayak air. Mengeluarkan uang sangat gampang karena masa lalu dia, masa kecil dia, mau beli apa-apa susah, mau beli apa-apa dibilang, jangan beli gitu-gituan mahal harganya, cari uang itu susah loh. Hal-hal kayak gitu ke bawah ketika dia dewasa, menjadi anak yang sangat easy sama uang. Beli ini beli itu nggak terkontrol, nggak punya self kontrol karena balas dendam di masa lalu. Jadi mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang dua ini tadi. Nah, kemudian kalau misalnya di rumah itu ngomongin uang itu sangat tenang, ngomongin uang itu happy, dia ngelihat orang tuanya ngeluarin uang ketika diajak jalan, jajan, diajak jalan-jalan, terus kemudian jajan, ngeliat orang tuanya ngeluarin uang dengan happy, bilang terima kasih pak, terima kasih mbak, itu. Terus dia nikmati belanjaannya itu, entah itu jajanan yang dimakan atau misalnya mainan, orang tuanya ngajak, bersyukur, alhamdulillah, kok agak gelap ya, alhamdulillah atas rezeki dari Allah, atas rezeki dari Tuhan, kita bisa beli jajanan, kita bisa beli mainan, mengeluarkan uangnya juga dengan happy gitu, nggak mukanya ditekuk, nggak yang dengan ngedumel. Pembicaraan soal uang di rumah itu nggak tabu dan ada prioritas gitu. Anak akan melihat itu semua. Oh ternyata orang tuaku setiap bulan mau mengeluarkan uang untuk bayar listrik, bayar uang sekolah, bayar catering itu dengan happy ya, dengan sukacita ya. Orang tuaku bisa memilih mana yang prioritas, mana yang enggak, mengeluarkan uang dengan batasan yang sehat ya. Itu akan membuat anak tumbuh menjadi anak-anak yang ketika dewasa nanti punya financial awareness. Rumah yang sederhana, tapi di dalamnya pembicaraan soal uang itu sangat tenang, tahu prioritas, itu akan melahirkan anak-anak dengan financial awareness ketimbang rumah megah, rumah mewah, tapi pembicaraan soal uang tuh di dalamnya penuh tekanan, penuh kecemasan, sambil marah-marah. Itu akan melahirkan anak-anak yang dewasa nanti akan chaotic tentang finansial. Anak